Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, saya Aulia Amini, mahasiswi Pasca Sarjana Hukum UKI tahun 2022-2023, akan membuat vlog dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Diana Erwena Pitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Dan vlog yang akan saya buat ini mengangkat topik atau bertemakan tentang bank syariah. Bank syariah terdiri atas dua kata bank dan kata syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sementara kata syariah sendiri berdasarkan prinsip syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau kegiatan usaha lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggabungan kedua kata itu disebut bank syariah. Jadi, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah biasa disebut sebagai Islamic banking atau interest fee banking, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga atau dalam Islam dikenal sebagai riba, tidak ada spekulasi atau dalam hukum Islamnya disebut maisir, dan tidak ada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dalam hukum Islamnya disebut sebagai gharar. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terutama pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7, disebutkan tentang pengertian bank syariah, yaitu bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya terbagi atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Sementara untuk maksud dari perbankan syariah itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan USS atau US atau unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu sendiri adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penempatan fatwa di bidang syariah. Biasanya adalah jual beli dan bagi hasil. Untuk produk-produk dan fasilitas bank syariah atau yang dipersamakan itu berdasarkan prinsip syariah diantaranya adalah 1. Simpanan. Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau kepada UUS tadi, unit usaha syariah, yang berdasarkan akad wadiah. Kedua, tabungan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat, giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Berikutnya, investasi sendiri adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau kepada unit usaha syariah UUS tadi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk akad wadiyah sendiri pengertiannya adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima dalam Islam disebut dengan wadi'i tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang dari si penitip yang dalam Islam disebut muwadi tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan atau wadi'i tadi. Berikutnya, pengertian dari akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 4 disebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai lembaga baitul mal. Disinilah letak perbedaan salah satunya dengan bank konvensional yang ada. Jadi bank syariah atau unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga baitul mal, yaitu yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya serta menyalurkannya kembali kepada organisasi pengelola zakat. OJK menjelaskan bahwa prinsip bank syariah yang diatur dalam fatwa MUI seperti di dalamnya ada prinsip keadilan dan keseimbangan, adil wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, kemudian riba, zalim, dan objek haram lainnya. Secara umum, perbedaan bank syariah dan bank konvensional ada pada bentuk usaha. Bank syariah terdiri atas bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Pada prakteknya, bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksi karena suku bunga bisa dikatakan sebagai riba. Karenanya, sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Berikutnya kita akan beralih kepada dasar hukum dari bank syariah. Dasar hukum. Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut tentang perbankan. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat dari perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia dan di kabupaten. Pengakuan secara yuridis dimaksud memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum atau bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang tentang perbankan seperti kita ketahui bersama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang inilah yang menjadi landasan hukum operasional perbankan syariah. Pada tahun 2008, terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru, diantaranya tentang tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, komite perbankan syariah, pembinaan serta pengawasan syariah. Berikutnya kita akan sampai di akhir pembahasan, yaitu tentang visi perbankan syariah. Perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah baru hadir pada sekitar tahun 1992 di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat yang dimaksud berdiri sejak tahun 1992 sampai dengan 1998. Saat itu masih menjadi pemain tunggal dalam dunia perbankan yang menggunakan prinsip syariah, ditambah ada sekitar 78 BPR syariah di Indonesia, tersebar di Indonesia. Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi real dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Demikian pemaparan saya tentang pengertian, dasar hukum, dan visi perbankan syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, saya Aulia Amini, mahasiswi Pasca Sarjana Hukum UKI tahun 2022-2023. Membuat vlog